kita masuk pada slide berikutnya, yaitu mulai kita setelah mengetahui nama-nama dari Mesofauna tanah dan sudah mulai bisa menyebutkan nama-nama dari Mesofauna tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada mengenali ciri-ciri dari masing-masing Mesofauna tanah. Nah, ini salah satunya adalah Collembola, Collembola. Collembola ini, ini gambarnya, perhatikan di gambar. Ini ada gambar sketsa, ini ada gambar langsung, dan ada juga gambar dengan pembesaran, dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, ciri-ciri dari Mesofauna tanah Collembola yaitu dia memiliki antena agak pendek. Jadi dia memiliki antenanya, dan antenanya agak pendek. Berbeda dengan nanti yang lainnya. Yang lainnya antenanya panjang-panjang. Kalau ini antenanya agak pendek. Ini masuk kok termasuk Mesofauna tanah Collembola. Jadi dia memiliki antena dan antenanya agak pendek. Nah, dan antena ini juga bersifat sensorik dan berfungsi sebagai peraba juga, alat peraba. Nah, selanjutnya ciri yang lainnya dari Collembola bahwa dia memiliki 3 pasang kaki. 3 pasang kaki. Ini pasangan pertama, ini pasangan yang kedua, dan ini pasangan yang ketiga. Jadi ada 3 pasang kaki, sehingga dia masuk juga disebut sebagai hexapoda. Tapi hexapoda yang kecil, yang ukurannya kurang dari 2000 mikrometer. Kurang dari 2000 mikrometer, atau berkisar antara 250 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Dan ketiga pasang kaki ini posisinya mendatar, mendatar. Jadi ciri, Bapak ulangi lagi, ciri yang pertama dari Collembola bahwa dia memiliki antena, tapi antenanya lebih pendek. Dan yang kedua, dia memiliki 3 pasang kaki. Jadi ada 6 kakinya, dia berupa 3 pasang. Karena dia ada 6 kaki, maka dia termasuk juga sebagai hexapoda kecil. Hexapoda itu sangat banyak sekali. Ada yang ukuran masuk megafauna, ada juga yang masuk makrofauna. Tapi ini untuk yang ini, dia adalah hexapoda yang ukurannya kecil, kurang dari 2000 mikrometer atau kurang dari 2 mm. Dan dia termasuk, maka disebut sebagai hexapoda kecil. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini, Collembola ini dia tidak memiliki sayap. Ciri berikutnya, dia tidak memiliki sayap. Perhatikan di gambar ini, dia tidak memiliki sayap. Begitu juga di pembesaran ini, dia tidak menunjukkan adanya sayap. Jadi ciri berikutnya, dia tidak memiliki sayap. Selanjutnya ciri yang berikutnya berkaitan warna. Nah, warna ini juga ada perbedaan. Ada yang berwarna agak gelap kecoklatan, ada juga yang berwarna gelap kehitaman, dan juga ada yang berwarna keputihan. Sedangkan ukuran Collembola yang termasuk ke dalam Mesofauna tanah itu berkisar antara 0,25 mm sampai dengan 2 mm, atau berkisar antara 250 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Nah, sedangkan habitat dari Collembola ini yaitu berada di bawah permukaan tanah, yang tanahnya banyak bahan organik, terdapat serasa-serasa, daun-daun yang jatuh di tanah, sehingga menutupi permukaan tanah, dan permukaan tanahnya menjadi lebih lembab, dan di situ banyak daun-daun yang hancur, bentuk humus, dan menyediakan bahan organik buat yang ada dalam tanah, dan ini menjadi makanan, menjadi sumber makanan buat Collembola, dan disitulah habitat dari Collembola. Jadi salah satu dari Mesofauna tanah yang sudah kita kenali sekarang berdasarkan slide ini adalah Collembola. Bapak ulang lagi, cirinya pertama, dia memiliki antena.
Dia memiliki antena, tapi antenanya agak pendek. Nah, berbeda dengan yang lainnya. Nanti yang lainnya kita lihat bahwa ada yang memiliki antena panjang, dia bukan kolembola. Kalau kolembola ini cirinya dia memiliki antena dan antenanya agak pendek. Dan selanjutnya juga bahwa dia memiliki 3 pasang kaki. Memiliki 3 pasang kaki. Sehingga jumlahnya ada 6. Maka termasuk hexapoda, tapi karena ukurannya kecil, kurang dari 2000 mikrometer atau kurang dari 2 mm, maka dia masuk ada disebut juga hexapoda kecil. Dan ketiga pasang kakinya ini mendatar, mendatar. Dan selanjutnya ciri yang berikutnya, dia tidak memiliki sayap. Nanti itu akan membedakan dengan organisme tanah lainnya. Ada organisme tanah yang memiliki sayap, tapi ini untuk kolembola dia tidak memiliki sayap. Dan ukurannya berkisar antara 0,25 mm sampai 2 mm, atau berkisar antara 250 mikrometer sampai 2000 mikrometer. Nah, sedangkan habitatnya, tempat hidup dan berkembang biaknya, dia di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah, di mana tanahnya yang lembab dan tanahnya banyak bahan organiknya, banyak jaringan-jaringan tanaman. Bisa jadi di bawah permukaan tanah, di mana permukaan tanahnya banyak sersah-sersah tanaman, daun-daun yang jatuh, dan di sana kondisinya akan lebih lembab, dan itu yang disukai dari kolembola ini. Kolembola. Baiklah, untuk slide berikutnya yaitu kita mengenali mesofauna tanah yang selanjutnya, yaitu Protura. Protura. Adapun ciri-ciri dari Protura ini, pertama dia memiliki 3 pasang kaki, sehingga jumlahnya ada 6, dan termasuk atau sering dikenal juga sebagai hexapoda. Karena ukurannya kecil, maka dia termasuk juga sebagai hexapoda kecil. Nah, tapi berbeda dengan yang sebelumnya, dengan kolembola, bahwa untuk kolembola dia memiliki antena yang pendek. Sedangkan pada Protura, pada kaki pasangan yang pertama, yang di depan, itu menghadap ke depan, mengarah ke depan, dan sedikit arah ke atas. Jadi satu pasang kaki bagian depannya mengarah ke depan dan terangkat sedikit ke atas, menyerupai antena, sehingga menyerupai antena. Dan ini bersifat sensorik dan juga berfungsi sebagai peraba. Nah, sedangkan 2 pasang kaki yang lainnya, dia mendatar. Dan ini menjadi ciri khas dari Protura. Protura, dia tidak memiliki antena, dan dia memiliki 3 pasang kaki, tetapi satu pasang kaki bagian depan condong mengarah ke depan dan agak ke atas sedikit, sehingga menyerupai antena, tapi dia bukan antena. Ini ciri khas dari Protura. Dan Protura ini termasuk mesofauna tanah, yang ukurannya kurang dari 0,6 mili sampai dengan 1,5 mili, atau berkisar antara 600 mikrometer sampai 1500 mikrometer. Dan Protura dengan ukuran ini dia masuk ke mesofauna tanah. Nah, ciri yang lainnya apa? Ciri yang lainnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa pasangan kaki yang kedua dan ketiga itu mendatar. Jadi hanya pasang kaki pertama yang condong ke arah depan dan sedikit terangkat ke atas, menyerupai seperti antena. Dan berikutnya ciri yang lainnya, bahwa Protura itu tidak memiliki mata. Dia tidak memiliki mata. Dan juga Protura tidak memiliki antena. Tidak memiliki antena,
selain tidak memiliki mata, juga tidak memiliki antena. Dan selanjutnya, Protura juga tidak memiliki sayap. Tidak memiliki sayap. Jadi tentunya nanti bisa ada persamaan dengan Columbella, yaitu sama-sama tidak memiliki sayap. Sama-sama tidak memiliki sayap. Sama-sama memiliki 3 pasang kaki. Itu persamaan Columbella dengan Protura. Tapi perbedaannya pada Protura, 1 pasang kaki bagian depannya menghadap condong ke arah depan dan sedikit terangkat ke atas. Dan ini berfungsi sensorik, bersifat sensorik dan berfungsi sebagai alat peraba dari Protura. Karena Protura tidak memiliki mata, tidak memiliki mata. Nah, sedangkan warna tubuhnya putih transparan, jadi seperti bening gini ya, warnanya seperti bening gini. Ini penampakannya. Jadi kalau kita lihat bisa tembus mandang. Itulah ciri khas dari Protura. Sedangkan habitatnya dia berada di bawah permukaan tanah yang lembab, yang banyak humusnya, yang banyak bahan organiknya. Karena Protura ini juga organisme tanah yang membutuhkan makanannya dari bahan organik, bahan organik. Dan energinya berasal dari energi yang dihasilkan oleh reaksi-reaksi dalam proses dekomposisi bahan organik. Jadi dia termasuk juga kelompok chemoheterotrop. Nah, ini gambar ininya, gambar dari Protura ini. Di sini akan lebih kelihatan bahwa dia memiliki 3 pasang kaki, tetapi 1 pasang kaki yang bagian depan itu condong ke arah depan, dan sedikit ke atas. Itu menjadi ciri khas dari Protura yang akan membedakannya dengan yang lainnya. Dan tidak memiliki mata, serta tidak memiliki sayap. Nah, itu beberapa ciri khas dari Protura, sehingga dari slide ini, dari gambar Protura ini sudah bisa membedakan, sudah bisa mengenali perbedaan antara Columbella dengan Protura. Jadi kalau beberapa perbedaannya, bahwa pada Columbella dia memiliki antena yang pendek, sedangkan Protura tidak memiliki antena. Dia hanya memiliki 1 pasang kaki bagian depan yang mengarah ke depan dan sedikit terangkat, yang berfungsi sebagai sensorik dan juga sebagai alat peraga, tapi dia bukan termasuk antena. Sedangkan pada Columbella dia memiliki antena yang pendek. Nah, sedangkan pada Protura berbeda dengan Columbella, bahwa Protura tidak memiliki antena. Persamaan antara Columbella dengan Protura, bahwa Columbella dan Protura sama-sama memiliki 3 pasang kaki. Sama-sama memiliki 3 pasang kaki, sehingga sama-sama masuk hexapoda, karena ukurannya kurang atau sama dengan 2 mm, maka dia termasuk pada hexapoda kecil. Hexapoda kecil. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya.